Yang dikatakan berbahagia menurut pandangan Yesus adalah yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Selamat pagi sahabat yang baik. Kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion. Jangan takut, jangan khawatir. Hari baru pasti ada berkat baru. Hari ini saya mau bertanya kepada kita semua, apakah Anda sudah berbahagia? Kalau Anda katakan ya, kami sudah berbahagia, saya mau tanya kembali, apa ukurannya Anda disebut sebagai orang yang berbahagia? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita akan baca dari firman Tuhan dari Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat ke-28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Sahabat yang baik, kalau hari ini kita belajar tentang arti bahagia menurut firman Tuhan, ada dua hal yang kita boleh baca di sini adalah berbahagia pada saat belum berbicara tentang Allah. Maksudnya bagaimana? Orang yang berbahagia adalah seorang ibu telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya konteks dari pembacaan firman kali ini adalah bagaimana berbahagianya seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak yang luar biasa bijak, yang luar biasa baik di mata semua orang. Dia bisa menjadi teladan, dia bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Ada satu respon yang luar biasa dari seorang ibu pada saat melihat seorang pribadi Yesus yang masih anak muda, tetapi dia bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Seorang ibu yang luar biasa, yang udah pengen memuji, dikatakan ketika Yesus masih berbicara. Ini konteksnya adalah pada saat itu Yesus difitnah, pada saat dia mengusir roh jahat, dia dibilang kerasukan Beelzebul. Yang paling normal kalau kita difitnah yang sangat keji. Kenapa saya bilang keji? Karena dia Allah, dia Tuhan, tapi difitnah sebagai orang yang kerasukan Beelzebul. Harusnya marah nggak? Ini konyol, pasti marah. Tapi Yesus menunjukkan sikap yang berbeda. Dengan sabar dia menjelaskan apa itu roh jahat, bagaimana cara kerjanya, bagaimana orang yang kerasukan roh jahat. Dia malah kasih penjelasan. Ini keren. Itu kenapa di ayat yang ke-27 dikatakan ketika Yesus masih berbicara. Artinya belum selesai Yesus berbicara, dia masih menjelaskan. Tapi seorang ibu dikatakan berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Ini kalau berseru artinya suaranya pasti keras, lantang. Dia begitu bangga ada seorang anak yang difitnah tetapi gak marah. Maka dia katakan begini, berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Kebahagiaan seorang ibu kalau melihat ada seorang anak atau anaknya yang berhasil
bisa menguasai diri, itu pasti ibunya yang dipuji. Cukup begitu luar biasa seorang ibu bisa melihat anaknya berhasil dalam sekolah barangkali. Itu seorang ibu nggak bisa dibayangkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa ibu ini berbahagia. Ini yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Respon seorang ibu begitu melihat pribadi Yesus yang luar biasa. Tetapi lihat, apakah itu dikatakan berbahagia menurut Yesus? Ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Tetapi ia berkata, artinya dia mau bilang, yang dikatakan berbahagia menurut pandangan Yesus adalah yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Sahabat yang baik, kalau kita bicara tentang ini, apakah hari ini kita sudah mendapatkan jawabannya? Apakah Anda termasuk orang yang berbahagia menurut cara pandang Yesus? Kalau sampai hari ini kita hanya sebagai pendengar firman, maafkan saya, Anda belum menjadi orang yang berbahagia. Itu bukan kata saya, tetapi firman Tuhan katakan engkau belum berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di sini adalah mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dua kata ini harus ada pada diri kita, baru kita mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Anda dan saya adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena pada saat kita mendengarkan firman Allah, maka pembentukan karakter, penguasaan diri, dan segala hal yang baik yang diajarkan oleh Roh Kudus akan menjadi ciri khas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau boleh saya katakan, itulah rohani yang Allah maksudkan, mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sahabat yang baik, saya mungkin sudah sering katakan bahwa pada saat kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, itu perlu pertolongan Roh Kudus. Kenapa? Karena begitu indahnya, begitu tingginya apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga kita menjadi garam, katanya, kita menjadi terang di dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya orang-orang yang seperti ini yang mendengarkan firman Allah, merenunginya, memeliharanya, dikatakan orang yang berbahagia. Jadi bukan ukurannya manusia. Kalau sudah punya mobil dikatakan kita sudah berbahagia. Ini belum berbicara tentang merek mobil, ya, baru punya mobil. Apalagi kalau kita sudah punya mobil yang mewah, ya, dunia katakan dia pasti sudah berbahagia. Atau kita sudah punya rumah, atau kita punya jabatan yang tinggi, kita punya sekian jumlah uang yang ada di rekening kita. Apakah itu takarannya atau ukurannya Anda sudah dikatakan orang yang berbahagia? Mari dengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan sendiri, Allah yang kita sembah, mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Seperti ini, mendengarkan firman Allah, kemudian memeliharanya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia boleh menjadi garam, menjadi terang, berbeda dari orang di sekitarnya. Bukan menjadi orang yang eksklusif, ya, menjadi orang yang berbeda karena dia selalu menyendiri, bukan. Tetapi dia akan menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dia intim dengan Tuhan. Dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus, dengan sadar betul bahwa kita tidak mampu tanpa Roh Kudus, kita dimampukan memeliharanya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu
itulah yang dikatakan Yesus, orang yang berbahagia. Sahabat yang baik, bila hari ini engkau merasa tersinggung atau merasa tercungkil karena mendengarkan firman Tuhan, berbahagialah. Kenapa? Setelah ini engkau bisa bertobat dan kembali kepada rencana Tuhan. Mari bersuka cita, karena apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya tidak pernah menipu. Kalau Anda belum mendengarkan firman Tuhan, memprioritaskan pembacaan firman setiap hari, dan belum memeliharanya, mari lakukan mulai sekarang, sehingga Tuhan akan mengatakan kepadamu, engkaulah orang yang berbahagia. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.